Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngopi, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Oke Sobat Ngopi, kesempatan kali ini saya ingin ngebahas tentang rumah hemat energi. Rumah hemat energi ini banyak sekali yang dibahas. Banyak sekali yang ingin agar rumahnya hemat energi. Tapi gimana caranya? Dan kenapa harus hemat energi? Oke? Kayaknya kita nggak harus ngebahas latar belakang mengapa kita harus bikin rumah hemat energi, karena yang jelas sekali tuntutan ekonomi dan ekologi, ya. Perekonomian karena untuk efisiensi biaya, tuntutan ekologi untuk lingkungan, ya. Rumah hemat energi bagus untuk uang, bagus untuk dompet, dan bagus untuk lingkungan, tentunya seperti itu. Oke, yang pertama yang harus Sobat Ngopi lakukan agar rumah hemat energi adalah yang pertama, pencahayaan alami. Oke, gimana sih pencahayaan alami? Tentunya pencahayaan alami ini sangat erat kaitannya dengan jendela ya Sobat Ngopi ya. Nah, bagi Sobat Ngopi yang rumahnya sudah jadi, ternyata pencahayaan alaminya kurang, coba lihat jendelanya ya. Apakah jendelanya sudah sesuai dengan ketentuan, atau apakah jendelanya sudah sesuai untuk cahaya alami itu melingkupi seluruh ruangan Sobat Ngopi ya. Kalau belum, berarti jendelanya kurang gede. Terus ukuran jendela itu segimana sih yang harus diterapkan di desainnya rumah Sobat Ngopi? Sebetulnya nggak ada patokan ya. Ukuran jendela itu harus segede gimana sih? Nggak ada. Tapi yang jelas agar Sobat Ngopi mendapatkan pencahayaan alami. Pencahayaan alami ini artinya dari mana? Artinya dari matahari ya. Nah, bedakan antara sinar dan cahaya. Yang ingin kita dapatkan di sini adalah cahayanya, ya, bukan sinarnya. Beda. Kalau sinarnya ini si sinar mataharinya itu masuk ke dalam ruangan. Kalau cahaya alami tidak perlu sinarnya masuk, tapi cahayanya masuk. Nanti, nah ini nih bedanya. Kalau sinar seperti ini, kalau pencahayaan aja seperti ini, semuanya dari matahari. Tapi kalau sinarnya masuk, itu panasnya juga ikut masuk Sobat Ngopi. Jadi halau sinarnya, masukkan cahayanya. Itu ya. Clue yang pertama adalah halau sinarnya, masukkan cahaya mataharinya. Ya, sehingga Sobat Ngopi akan mendapatkan pencahayaan alami. Oke, itu yang pertama, pencahayaan alami. Bagaimana agar mendapatkan pencahayaan alami? Agar sinarnya nggak masuk, tapi cahayanya masuk. Oke, yang pertama desain jendela. Desain jendelanya ini kita sering melihat kalau di rumah tropis ini ada semacam kayak tritisan atap, ya. Tritisan atap ini bisa dari genteng, ya, sesuai dengan desainnya Sobat Ngopi secara keseluruhan, atau dari dak beton, boleh. Yang jelas pencahayaan alami yang bagus itu coba lihat antara jam 8 sampai jam 10, itu cahaya yang bagus ya. Itu sinar matahari boleh masuk. Tapi di atas jam 10 usahakan sinar mataharinya jangan masuk. Nah, makanya di depan jendela ini, di atas jendela ini dikasih titisan atap, baik itu dak maupun genteng gitu ya, agar si sinar ini nggak perlu masuk ke dalam ruangan. Yang penting cahayanya aja yang masuk. Nah, ukuran jendelanya pun kalau bisa diusahakan mengcover semua kebutuhan cahaya di dalam ruangan tersebut. Misalkan di dalam kamar atau di ruangan keluarga, itu masing-masing akan berbeda kebutuhannya ya. Tergantung luas ukuran ruangannya. Misalkan ukuran ruangannya 5x5 ya, 5x5, 25 meter persegi. Nah, dalam besarnya, dalam jarak 5 meter tersebut usahakan minimal setengahnya deh gitu ya. Dari 25 meter persegi itu artinya antara 10 meter persegi itu ukuran jendelanya. Nah, itu cahaya alaminya masuk, dan kebutuhan pencahayaan alaminya itu berarti masuk. Sehingga dari pagi sampai sore, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore lagi, itu Sobat Ngopi nggak perlu menyalakan lampu. Itu maksudnya pencahayaan alami. Itu maksudnya hemat energi. Betul Sobat Ngopi? Sepakat? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, penghawaan alami. Hawa artinya adalah udara yang kita hirup ya. Untuk apa? Agar ruangan tersebut suhunya itu sesuai deh ya. Misalkan kalau pakai AC, kita berapa di suhunya? Antara misalkan 20 sampai 26 lah gitu ya, atau 25 lah, 25 derajat Celcius ya. 20 sampai 25 derajat Celcius itu yang suhu yang enakan lah gitu ya. Nah, gimana kalau Sobat Ngopi tinggal di dataran rendah, atau misalkan daerah seperti Jakarta, Pantura dan sebagainya,
yang udaranya itu udah panas gitu. Jangan khawatir Sobat Ngopi, di dalam rumah itu bisa tetap adem ya. Ini adem dalam arti ruangannya ya. Kalau adem pikirannya itu beda lagi ya. Itu Sobat Ngopi harus jangan stres kalau supaya adem pikirannya. Oke, ini kita ngomongin adem ruangannya. Artinya ruangannya ini enak. Suhunya ini sesuai. Misalkan antara 20 sampai 25. Mungkin kalau nyampe 20 terlalu ekstrim gitu ya. Mungkin kita kisarannya 24 sampai 26 lah gitu ya. Kita upayakan di situ. Nah, caranya gimana sih supaya suhu ruangan itu mencapai target seperti itu? Nah, oke. Kalau pakai AC jangan ngomong di sini ya. Kita ngomong hemat energi. Berarti gimana caranya supaya kita bikin tujuannya agar kita mencapai suhu tersebut ya, antara 24 sampai 25 derajat Celcius tanpa menggunakan AC. Itu tujuannya ya yang kita bahas di sini. Oke, yang pertama coba Sobat Ngopi lakukan adalah pertama meninggikan plafonnya. Nah, coba lihat desain-desain rumah zaman Belanda, zaman dulu ya. Itu desain-desainnya itu kebanyakan plafonnya itu tinggi-tinggi Sobat Ngopi. Kenapa? Karena itu agar suhu dalam ruangannya ini dapat bersirkulasi dengan baik ya. Sehingga panas dari atas itu bisa di cover, nggak terlalu sumpak gitu ya. Itu satu plafon, tinggi plafon ya. Yang kedua adalah ventilasi silang. Ini sangat penting sekali ya Sobat Ngopi. Jadi kita harus memasukkan angin ya, bukan hanya udara tapi udara yang bergerak atau angin. Nah, gimana caranya? Bikin ventilasi silang. Nah, ventilasi silang itu seperti apa sih? Nah, gambarnya itu seperti ini. Artinya, ketika yang satu udara masuk harus ada output udara yang keluar. Input udara masuk, output udara keluar, gitu ya. Atau dari bawah ke atas, dari belakang ke depan, kiri ke kanan, boleh. Jadi ada dua arah si jendela itu ya, agar ventilasi silang itu bekerja ya. Jadi dibikin jendela itu dalam ruangan itu usahakan jangan satu ya. Kalaupun hanya ada satu bidang yang bisa kita bikin jendela, dalam satu bidang itu kita bikin gimana caranya supaya si ventilasi ini masuk dan keluar ya. Udara masuk dari bawah, keluar dari atas. Ingat ya Sobat Ngopi, kalau udara panas itu ngalirnya itu dari bawah ke atas. Tapi kalau udara dingin itu dari atas ke bawah. Nah, jadi kalau misalkan Sobat Ngopi ingin mengeluarkan udara panas, nah berartilah harus bikin dua ventilasi, dari bawah sama dari atas. Itu salah satu tips dan trik agar Sobat Ngopi mendapatkan ventilasi silang meskipun hanya satu bidang jendela. Ya, lebih bagus lagi kalau dalam satu ruangan itu ada dua sisi jendela. Misalkan sisi depan dan belakang atau kiri dan kanan, utara selatan atau timur dan barat. Seperti itu namanya ventilasi silang. Agar udara itu bergerak ya Sobat Ngopi ya. Kalau hanya satu bidang, kemudian ventilasinya cuma satu, itu artinya si udara ini nggak ngalir. Artinya udara dinginnya ini tidak akan mendapatkan udara yang kita harapkan atau suhu yang kita targetkan ya. Gitu ya Sobat Ngopi ya. Itu yang kedua, ventilasi silang. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah material atap. Oke, ketika rumah Sobat Ngopi satu lantai misalkan ya, kita bicara rumah satu lantai atau rumah atau lantai yang paling atas yang berdekatan langsung dengan atap. Atap ini peranannya sangat penting Sobat Ngopi ya. Material atapnya, material si rangka atapnya, material si penutup atapnya. Misalkan material penutup atapnya dari genteng atau dari beton. Nah, bandingkan mana antara genteng dan beton yang lebih bisa menyerap panas ya. Atau ada juga yang sekarang mungkin pakai atap zinkalum atau atap spandek gitu ya, atap metal gitu dan sebagainya. Metal, bukan metal ini Sobat Ngopi ya, maksudnya atap metal, atap dari logam. Nah seperti itu. Kebanyakan kalau atap dari metal itu biasanya itu panas masuk ke dalam. Nah makanya itu ada insulasi gitu. Itu untuk trik agar panas nggak masuk ke dalam. Tapi kalau material atapnya dari genteng ataupun dari genteng beton, genteng tanah liat atau genteng beton, kebanyakan sih rata-rata fine ya, nggak ada masalah ya. Cuman kalau dari metal itu mungkin harus ada tambahan insulasi seperti itu ya. Nah kalau dari dak beton gimana? Misalkan atap
Sobat Ngopi ternyata di dak beton ya, supaya di atasnya bisa dijadikan taman ataupun area untuk lihat-lihat pemandangan lah gitu ya, atau area tempat jemur dan sebagainya. Nah Sobat Ngopi, pertama bisa menggunakan material rumput ya, bukan rumput sintesis tapi rumput beneran gitu ya. Tapi ini ada perlakuan khusus loh, nggak bisa langsung dari dak itu dipasang, nggak bisa langsung ya Sobat Ngopi ya, nggak bisa dari dak beton itu di atasnya langsung dikasih tanah kemudian rumput. Harus ada perlakuan khusus ya Sobat Ngopi, agar si tanahnya ini tidak merusak beton itu ya. Ada perlakuan khusus memang, agak ribet memang, tapi hasilnya bagus ya, dan hasilnya memang bisa menurunkan suhu ruangan di bawahnya. Itu ya Sobat Ngopi ya, artinya atap ini sangat berpengaruh terhadap suhu ruangan di bawahnya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah material dari dinding itu sendiri ya. Banyak kan ada sering bilang kalau material pakai beton ringan kurang ini, kalau pakai bata merah bagus dan sebagainya. Nanti Sobat Ngopi bisa survei sendiri lah, kalau menggunakan material bata merah bagaimana masuk ke dalam ruangannya, kalau pakai material yang lain seperti apa. Saya tidak akan membahas seperti itu, tapi yang jelas kalau menggunakan bata merah memang lebih bagus, lebih menyerap suhu ruangan dari luar gitu ya. Tapi kan itu tidak menjadi utama, karena ada faktor-faktor yang lain seperti ventilasi silang, tinggi plafon, kemudian material atap dan sebagainya. Oke, kemudian yang keempat itu adalah warna ya. Warna dalam ruangan itu bisa setidaknya menurunkan suasana ya. Mungkin kalau suhu nggak terlalu berhubungan ya, tapi menurunkan suasana bisa. Misalkan hindari warna-warna yang terang seperti kuning dan merah, perpaduan warna itu kurangi agar suasana ruangan bisa terlihat lebih nyaman, adem ya. Gunakan material yang lebih light ya, lebih cool ya, biru ke sana, biru yang lebih gelapnya lagi gitu ya. Jangan ada unsur warna merah atau kuning, karena akan suasananya jadi lebih panas. Ini suasana ya, mungkin nggak ada hubungannya, tapi ini hubungannya dengan nanti feel-nya gitu ya, ambience-nya, vibes-nya gitu ya Sobat Ngopi ya. Oke, mungkin itu ya Sobat Ngopi beberapa alternatif agar kita bisa mendapatkan rumah yang hemat energi. Masih banyak yang sebenarnya harus kita bahas, tapi kita bahas di next episode. Jadi untuk season kali ini, season pertama gitu ya, episode pertama, kita ngebahas tentang hemat energi gitu ya, pencahayaan alami dan pengawaan alami. Baik Sobat Ngopi, terima kasih sudah berkunjung ke channel Ngobrol Properti. Terus simak channel Ngobrol Properti ini dan tunggu episode selanjutnya. Ciao.